Norwegia merupakan sebuah negara kerajaan yang termasuk salah satu negara Skandinavia di Eropa Utara yang wilayah daratannya terdiri dari bagian barat dan bagian utara semenanjung Skandinavia. Ibu kota Norwegia adalah Oslo yang merupakan kota terbesar di Norwegia. Luas wilayah dari negara ini adalah sekitar 385.207 km persegi dan berbatasan dengan wilayah negara lain seperti Swedia di bagian timur Finlandia, Rusia di timur laut, dan Denmark di bagian selatan. Norwegia mempunyai garis pantai yang menghadap ke Samudra Atlantik Utara dan Laut Barents yang berbagi wilayah teritorial perairan laut ini dengan Rusia. Negara Norwegia mempunyai jumlah penduduk sekitar 5.367.580 jiwa. Bentuk pemerintahan Norwegia adalah monarki konstitusional dan pemimpin negara saat ini adalah Raja Harald V yang menggantikan ayahnya sejak tahun 1991. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Jonas Gahr Store sejak 2021. Agama yang ada di negara Norwegia adalah Gereja Norwegia 71,5%, Katolik Roma 2,8%, Islam 2,8%, Kristen lainnya 3,9%, agama lainnya 2%. Mata uang negara Norwegia adalah Kron Norwegia. Vatikan. Vatikan merupakan salah satu negara terkecil di dunia atau negara mini di dunia. Meski begitu, diketahui bahwa negara ini ternyata menyandang gelar untuk sejumlah hal. Di antaranya sebagai tempat keberadaan karya seni paling termuka, hingga disebut-sebut sebagai kota spiritual bagi seluruh umat Katolik di dunia. Bersumber dari historis.com, berdasarkan luas daerah, wilayah Vatikan hanya 0,2 mil persegi atau seluas 44 hektar saja. Negara ini berada di tepi barat Sungai Tiber, terkurung daratan dan dikelilingi tembok di dalam kota Roma, Italia, dengan jumlah populasi hanya 842 orang. Sistem pemerintahan Vatikan adalah teokrasi eklesiastik, yang dimana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama yang berkaitan dengan identitas dan misi gereja di dalam dunia. Bentuknya sendiri umumnya dikenal dengan eklesiastik atau monarki sacerdotal yang diperintah oleh uskup Roma bergerak paus sekaligus memegang kedaulatan. Saat ini Vatikan dipimpin oleh paus bernama Franciscus asal Argentina. Uniknya, para pejabat tinggi Vatikan semuanya merupakan klerus Katolik yang berasal dari berbagai negara. Namun tidak seperti negara monarki pada umumnya, di mana kepala negara adalah keturunan langsung dari pemimpin sebelumnya. Berbeda dengan Vatikan, dikarenakan monarki yang bersifat elektif, di mana gelar paus tidak diwariskan melainkan dipilih oleh Dewan Kardinal berusia di bawah 80 tahun. Denmark merupakan negara Nordik yang paling kecil dan paling selatan yang terletak di Skandinavia, Eropa Utara. Makanya dia termasuk ke dalam Uni Eropa, tetapi dia tidak termasuk ke dalam semenanjung Skandinavianya. Denmark terletak di sebelah selatan barat daya dari Swedia dan selatan dari Norwegia. Denmark memiliki luas wilayah sekitar 43.094 km persegi yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri bernama Mette Frederiksen sejak Juni 2019. Denmark menganut monarki konstitusional dan sistem pemerintahan parlementer. Rata-rata penduduk negara Denmark menganut agama Kristen, sekitar 92%. Negara Denmark juga disebut sebagai negara ternyaman dan terbahagia di dunia. Selain itu, Denmark juga disebut sebagai negara yang paling tidak korup di dunia menurut Indeks Persepsi Korupsi yang berada di urutan kedua setelah Selandia Baru. Di video kali ini saya akan membahas negara-negara yang ada di Eropa, salah satunya itu Serbia. Serbia, nama resminya itu Republik Serbia, yang dimana Serbia menggunakan dasar negara Republik Konstitusional, yang dimana di dalamnya ada Undang-Undang Serbia yang menyatakan Serbia ini sebuah negara yang merdeka, dan Serbia ini merupakan negara bagi masyarakatnya. Dan di dalam undang-undang ini adanya hak asasi manusia yang dijamin oleh pemerintahannya.
Dan Serbia sendiri menggunakan atau menerapkan sistem parlementer yang dimana adanya lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan sistem pemerintahan parlementer ini pemimpin negaranya itu adalah presiden, yang dimana sekarang itu presidennya adalah Aleksandar Vučić. Dan sekarang kita ketahui bahwa 5 tahun belakangan ini Serbia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan negara Serbianya itu. Belanda menganut bentuk pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Pembagian kekuasaan antara raja dan institusi-institusi lainnya diatur dalam undang-undang, di mana rakyat Belanda bisa memilih siapa yang mewakili mereka di parlemen. Sekarang, posisi sebagai kepala negara dipegang oleh Raja Willem Alexander, dengan kepala pemerintahan oleh Perdana Menteri. Setiap warga negara Belanda yang memiliki hak pilih bisa memilih dalam pemilihan parlemen begitu mereka mencapai usia 18 tahun. Memilih bukan merupakan hal yang wajib di Belanda. Setiap orang yang berusia 18 tahun atau lebih bisa mencalonkan diri untuk pemilihan. Selain itu, Belanda juga menganut ideologi campuran, di mana pemerintahannya bersifat liberal, tetapi sistem ekonomi mereka bersifat kapitalis. Untuk kondisi negaranya sendiri, ibu kota negara Belanda adalah Amsterdam, sedangkan kota pemerintahnya berada di Den Haag. Luas wilayah negara Belanda sekitar 41.526 km persegi, di mana wilayah di bawah permukaan lautnya ada 24%, dan dengan jumlah populasi penduduk 16,7 juta jiwa. Kerajaan Belanda yang dikenal saat ini berdiri pada 1815 setelah kekalahan Napoleon Bonaparte. Wilayah kerajaan ini meliputi negara Belanda di Eropa Barat dan pulau-pulau kecil di Hindia Barat yang berlokasi di Karibia. Belgia secara resmi. Kerajaan Belgia adalah sebuah negara di Eropa bagian barat. Di sebelah utara, Belgia berbatasan dengan Belanda. Di sebelah timur dengan Jerman, di sebelah selatan dengan Prancis dan Luxembourg. Dan di sebelah barat dengan Laut Utara di seberang Britania Raya. Tujuan negara Belgia menjadi lebih baik untuk bagian Eropa. Bentuk negara dan sistem negara Belgia merupakan pemerintahan demokrasi monarik, demokrasi perwakilan, demokrasi parlementer, federasi, monarik konstitusional, dan monarik populer. Negara ini adalah sebuah kerajaan konstitusional federal dengan sebuah sistem parlementer. Negara ini dibagian menjadi 3 bagian, daerah Flandria di utara, daerah Walonia di selatan, dan daerah ibu kota Brussels. Pemimpin adalah grup. Kondisi perekonomian dan kekayaan alam negara Belgia. Negara Belgia menjadi salah satu dengan negara perekonomian terbesar ke-37 di dunia. Prancis adalah negara yang terletak di benua Eropa, tepatnya di Eropa bagian barat. Untuk dasar negara, Prancis sendiri menganut yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang artinya setiap warga negara sama dan setara di mata hukum dan negara. Lalu bentuk negara Prancis yaitu Republik Konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan Prancis yaitu semi presidensial, di mana presiden dan perdana menteri menjalankan tugas negara secara bersama-sama. Lalu untuk presiden Prancis sekarang bernama Emmanuel Macron, sedangkan perdana menterinya Elisabeth Borne. Untuk urusan agama, Prancis merupakan negara sekuler, yaitu menganut kebebasan, dan untuk bahasa negara, Prancis sendiri mengambil bahasa Prancis sebagai bahasa nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kroasia. Kroasia terletak di benua bagian barat Eropa Selatan dan juga Eropa Timur. Berbentuk menyerupai sebuah bulan sabit atau ladam. Negara tetangganya yang mengapit adalah Serbia, Bosnia, dan juga Montenegro. Dasar negaranya adalah Tudjmanisme, yang merupakan ideologi Kroasia yang bertujuan untuk menyatukan semua bentuk anti-liberalisme. Tujuan negaranya ialah yang pertama adalah menyatukan wilayah-wilayah di Herzog Bosnia dalam Kroasia Raya sesuai dengan perbatasan Banovia Kroasia, dan juga yang kedua adalah untuk mensejahterakan rakyat. Berikutnya adalah bentuk negara. Bentuk negaranya adalah Republik Kroasia, atau dalam bahasa Kroasianya adalah Republik Hrvatska.
Bentuk pemerintahannya ialah sistem pemerintahan yang dianut oleh Kroasia adalah pemerintahan republik parlementer yang kepala negaranya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyatnya melalui pemilihan umum. Presiden masa jabatannya 5 tahun. Pemimpin Kroasia saat ini adalah presiden bernama Zoran Milanovic. Sekian dan terima kasih. Italia adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa, tepatnya di semenanjung Apennina atau semenanjung Italia Eropa Selatan. Berbatasan darat dengan Prancis, Swiss, Austria, Slovenia di sebelah utaranya, sedangkan di sebelah timur, barat, dan selatan dikelilingi oleh laut. Laut Adriatik di sebelah timur, Laut Tirrenia di sebelah barat, dan Laut Ionia di sebelah selatan Italia. Dua negara berdaulat yaitu negara San Marino dan Vatikan terkurung dalam daratan wilayah Italia. Bentuk pemerintahannya adalah republik parlementer. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kotanya adalah Roma. Jumlah penduduknya adalah 62 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Portugal atau yang lebih dikenal dengan Republik Portugal. Negara ini terletak di Eropa bagian selatan. Di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Spanyol. Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik. Portugal memiliki konstitusi, yaitu Konstitusi Portugal 1976, di mana konstitusi ini berguna untuk menjalankan atau menyelenggarakan sistem pemerintahannya. Bentuk negara Portugal ialah negara kesatuan, sementara bentuk pemerintahannya ialah republik konstitusional. Sistem pemerintahannya, Portugal di sini mengadopsi sistem pemerintahan semi presidensial, di mana menggabungkan sistem presidensial dan parlementer. Negara Portugal memiliki pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan. Kepala negaranya dipimpin oleh presiden, sementara kepala pemerintahannya dipimpin oleh perdana menteri. Mayoritas warga Portugal memeluk agama Katolik, sementara bahasa yang sering digunakan ialah bahasa Portugis. Sekian, terima kasih. Inggris, dasar negaranya adalah kingdom atau kerajaan. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan monarki konstitusional dengan sistem politik. Kondisi negaranya, penduduk Inggris berjumlah sekitar 53 juta jiwa atau 84% dari total populasi di Britania Raya. Sebagian besar terkonsentrasi di London. Kepala negaranya saat ini adalah King Charles III. Terima kasih. Slovakia. Slovakia secara resmi disebut sebagai Republik Slovakia, adalah negara berdaulat di Eropa Tengah, pecahan Cekoslowakia. Negara yang terkurung di wilayah daratan ini berbatasan langsung dengan Polandia di utara, Republik Ceko di barat laut, Ukraina di timur, Hongaria di selatan, dan Austria di barat daya. Tujuan Slovakia untuk menjadikan negara ini sebagai negara investasi terutama di bidang ilmu pengetahuan dan riset terapan, industri dan juga teknologi tinggi. Bentuk negara Slovakia berdaulat baru yang disebut dengan Cekoslowakia setelah Perang Dunia Pertama pada tahun 1918. Bentuk pemerintahan Slovakia yang memiliki nama resmi Republik Slovakia ini menerapkan sistem pemerintahan berbentuk republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlemen. Pemimpin Slovakia adalah Zuzana Čaputová, lahir 21 Juni 1973. Kondisi negara Slovakia adalah luas wilayah 0,35 km persegi, agama Katolik Roma 62%, Protestan 8,2%, Katolik Yunani 3,8%, agama lainnya dan yang tidak diketahui 12,5%. Rusia dengan nama resmi disebut sebagai Federasi Rusia, ibu kota Moskow, mata uang rubel. Rusia adalah negara terluas di dunia, wilayahnya mencakup 1/8 luas daratan bumi. Penduduknya menduduki peringkat ke-9 terbanyak di dunia. Dasar negara menurut pasal 12 konstitusi di Uzbekistan, kehidupan sosial berkembang berdasarkan keberagaman institusi politik, ideologi, dan opini. Jadi tidak ada ideologi tunggal yang bisa dijadikan ideologi negara. Norma ini menetapkan pluralisme ideologi sebagai dasar pengembangan masyarakat. Sejarah negara ini berawal dari bangsa Slav Timur yang eksis di Eropa antara abad ke-3 hingga abad ke-8 sebelum Masehi. Rusia terkategori sebagai negara berpendapatan tinggi, berekonomi campuran dengan kepemilikan negara pada bidang-bidang strategis.
Rusia adalah sebuah negara federasi yang bersistem semi-presidensial dengan terbentuk republik konstitusional di sebelah timur Eropa dan utara Asia yang dari barat laut sampai ke tenggara. Saat ini hanya ada satu mantan presiden yang masih hidup, kecuali Vladimir Putin yang menjabat dari 2000 sampai 2008. Republik Federasi Jerman atau Federal Republic of Germany adalah negara berbentuk republik federasi dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer dan dasar negara demokrasi yang dituangkan dalam konstitusi Grundgesetz pada tahun 1949. Kepala negaranya dipimpin oleh Presiden Joachim Gauck dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Kanselir Angela Merkel. Tujuan negara Jerman tertuang pada artikel pembukaan konstitusi Jerman. Ibu kota Jerman terletak di Berlin dengan mata uang euro. Pemeluk agamanya terdiri atas Katolik Roma 42,9%, Protestan 40,7%, Yahudi 6,4% dan lain-lain 2,8%. Luas wilayah Jerman adalah sebesar 357,41 km persegi. Terletak di jantung Eropa dan berbatasan di utara dengan Denmark. Spanyol. Bentuk negara Spanyol adalah negara yang demokrasi yang diselenggarakan dalam bentuk pemerintahan parlementer di bawah monarki konstitusional. Ia adalah negara maju dengan ekonomi terbesar ke-13 di PDB nominal. Tujuannya datang ke Indonesia mencuri rempah-rempah yang untuk diperjualbelikan di Eropa dan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Bentuk pemerintahan Spanyol adalah monarki parlementer. Pemimpinnya diwakili oleh Raja Felipe bersama istrinya Queen Letizia dan putri-putrinya. Kondisi negara di Spanyol dapat dikatakan wilayah kekuasaannya yang cukup unik. Kondisi iklim yang cukup bervariasi. Terima kasih. Saya Febri Oleandra. Di sini saya akan menjelaskan apa itu negara Ukraina. Negara Ukraina adalah sebuah negara di Eropa Timur yang berbatasan dengan Rusia di timur dan timur laut, Belarus di barat laut, Polandia di Slovakia di barat, Hongaria, Rumania, dan Moldova di barat daya, Laut Hitam di selatan, dan Laut Azov di tenggara. Negara ini adalah negara dengan penduduk terbanyak ke-32 di dunia dengan jumlah 44,5 juta jiwa. Negara ini mayoritas beragama Kristen. Negara ini sendiri memiliki struktur pemerintahan yaitu semi-presidensial, yang berarti dikepalai oleh presiden dan dibantu oleh Perdana Menteri. Finlandia adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa bagian utara. Finlandia juga merupakan negara republik parlementer yang pusat pemerintahannya di ibu kota Helsinki. Luas wilayah daerah Finlandia sebesar 338.145 km dengan jumlah penduduk sebanyak 5.537.364 jiwa berdasarkan estimasi bulan Juli 2018. Di negara Finlandia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bernama Sauli Niinistö, di mana masa jabatannya ini dibentuk melalui Undang-Undang tahun 1919. Sistem pendidikan di Finlandia juga dikenal sebagai sistem terbaik di seluruh dunia, dikarenakan Finlandia memiliki kehidupan yang seimbang antara sekolah dan kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya dari kelas B dengan NIM 2205-040146. Hari ini saya akan menjelaskan penjelasan singkat dari negara Yunani. Baiklah, Yunani secara resmi bernama Republik Yunani, dikenal pada zaman purba sebagai Hellas, adalah sebuah negara tempat lahirnya budaya dunia barat yang berada di Eropa bagian tenggara. Terletak di ujung selatan semenanjung Balkan di bagian timur Laut Tengah.
Ibu kota pada negara Yunani adalah Athena dan presidennya Katerina Sakellaropoulou. Mata uang yang mereka gunakan itu masih euro. Simbol pada negara Yunani adalah terdiri atas perisai bergambar salib putih yang diapit 2 ranting daun laurel atau disebut sejenis daun salam. Lambang ini digambar atau disulam di atas topi seragam dan kancing dari tentara atau aparat keamanan. Kondisi geografi pada negara Yunani adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Selatan. Negara ini berbatasan dengan Albania, Republik Makedonia, dan Bulgaria di utara, Laut Aegea dan Turki di timur, Laut Libya di selatan, dan Laut di barat. Negara ini terletak di 35 derajat lintang utara hingga 42 derajat lintang utara. Baiklah, sekian itu saja penjelasan singkat dari saya soal negara Yunani. Baiklah, terima kasih. Selamat siang. Saya Benar Rahman. Di sini saya akan menjelaskan apa itu negara Turki. Negara Turki memiliki nama yaitu Republic of Turkey. Negara Turki juga merupakan salah satu negara strategis yang dianggap oleh dunia. Mengapa demikian? Karena negara Turki terletak di kawasan Eurasia, yang berarti terletak di antara benua Eropa dan benua Asia. Nah, negara ini dihuni sekitar kurang lebih 74,5 juta penduduk. Negara ini sendiri memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Nah, negara ini sendiri memiliki sistem pemerintahan yaitu parlementer, yang berarti diketuai atau memiliki kepala pemerintahan yang berupa presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden. Adalah salah satu negara yang berada di kawasan Eropa Tengah. Negara Swiss ini telah berada sejak tahun 1291. Dasar negara Swiss mengadopsi konstitusi federal dan penggunaan referendum kewajiban bagi setiap amandemen konstitusi pada tahun 1848. Konstitusi itu menyediakan kekuasaan terpusat untuk pemerintahan sendiri pada isu setempat ketika lepas dari kanton. Ada 4 bangunan bersejarah di Swiss. Yang pertama, The Castle of Chillon, kebun anggur, Kastil Belizon, Biara Stadtgallen. Ada juga 4 keajaiban alam, Tembok Utara, Danau Engadin Atas, Danau Luzern, Air Terjun Rhine. Kondisi negara untuk di Swiss, untuk di bidang ekonomi di negara Swiss termasuk salah satu negara maju dengan sistem perekonomian modern, serta tingkat pengangguran itu sangat rendah.